Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum. Kita balik lagi ke sini. Di video ini bakal belajar tentang kinematika gerak, tapi sebatas gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, sama gerak parabola. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Yang pertama, gerak lurus. Jadi, apa sih itu gerak lurus beraturan? Di sini kuncinya ada di kata beraturannya ya. Jadi ada variabel yang beraturan. Siapa sih yang beraturan? Nah, yang beraturan adalah si velocity atau kecepatannya. Di gerak lurus beraturan, kecepatan itu relatif konstan atau tetap. Jadi si kecepatannya itu gak berubah dalam jangka waktu tertentu. Misal ada sebuah mobil nih bergerak, dia awalnya punya kecepatan 10 meter per second, bergerak dalam waktu 5 second gitu kan, ke suatu titik. Nah, di titik akhirnya dia nggak akan ada perubahan kecepatan gitu. Jadi dalam rentang waktu 5 second ini, kecepatannya masih tetap v-nya gitu. Nah, untuk rumusnya di GLB ini cuma punya satu rumus nih. Rumus yang paling kita kenal dari zaman SMP sama SD pernah ya, yaitu V sama dengan S per T. Berarti ini artinya kalau makin gede V-nya, maka yang harus kita gedein adalah si jarak tempuhnya dalam waktu yang paling singkat. Gitu. Oke, kita langsung ke latihan soal dulu. Nah, di sini di latihan soalnya, katanya ada dua mobil di titik A sama titik B terpisah sejauh 450. Misalkan di titik A ini ada mobil nih, gambarnya kotak aja. Ini A di titik B, gak jauhan. Ini titik, ini B. Nah, mereka berjauhan sejauh 450 meter. Terus bergerak saling mendekat, berarti mau nabrak ya. Nah, saling mendekat masing-masing kecepatannya 10 meter per second dan 20 meter per second. Yang ini 10 meter per second, yang ini kemari 20 meter per second. Terus gimana? Nah, terus kata dia kedua mobil itu berangkat bersamaan. Nah, kalau berangkat bersamaan berarti ada yang sama. Siapa? Waktu mereka. T yang dialami sama A itu akan sama dengan T yang dialami sama B. Nah, tentukanlah yang ditanya nih. Tentukanlah waktu dan tempat kedua mobil akan bertemu. Berarti yang ditanya si T yang sama ini dan yang terakhir adalah titik di mana mereka bertemu. Gitu. Karena titiknya belum ada di gambar, kita misalkan aja satu titik di sini misal. Ini misalkan titik A sama B ya. Nah, misalkan titik mereka ketemu di sini. Di mana pasti ada jarak antara A dan titik ketemu dan jarak B dengan titik ketemu. Karena kita nggak tahu nih jarak A dan titik ketemu berapa, kita kasih nama aja X gitu kan, atau kasih variabel baru X. Nah, untuk yang B ke titik pertemuannya berapa? Berarti kita nggak usah kasih variabel baru, tapi kita manipulasi bentuknya aja. Karena di sini X dari ujung ke ujung 450, berarti ini kan sisanya, yaitu 450 dikurangi X. Gimana cara ngerjainnya? Yang pertama bisa kita cari adalah SA dan SB-nya. Tapi gimana caranya? Nah, kita tadi udah tahu jarak, terus kecepatan masing-masing, dan waktu yang sama. Berarti kita manfaatin nih informasi waktu yang sama. Kita tulis TA sama dengan TB kan? Kalau kita pakai tadi rumus yang V sama dengan S per T, kita bakal dapat ini T itu sama dengan S per V. Nah, di sini berarti kecepatan A per VA sama ini kecepatan B ini per
VB. Masukin X per 10, yang ini tadi 450 dikurangi X dibagi sama 20. Ini bisa dibagikan karena sama-sama di bawah. Terus kita kali silang. Berarti kita punya 2X sama dengan 450 min X. Dipindah ruas, kita punya 2X ditambah X sama dengan 450. Terus berapa? Berarti kita punya 3X sama dengan 450. Coret kan? Hasilnya kita punya X sama dengan 150. Ini adalah X-nya. X yang mana? Berarti di sini dia jaraknya 150. Berarti yang ini berapa? 450 kurang X atau 450 kurang 150. Berarti dia 300 gitu. Sisa kita cari T-nya. Berarti gampang. Tinggal kita masukin aja ke rumus umumnya kan. TA sama dengan SA per VA. Gitu. TA-nya berapa? SA-nya masukin 150 dibagi 10. Coret nolnya, dapat TA-nya sama dengan 15. Berarti kita tahu waktunya yang diperlukan ketika bertemu adalah 15 dan posisinya adalah dari titik A ke pertemuan adalah 150, dari titik B ke pertemuan adalah 300. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kata kuncinya ada berubah dan beraturan. Nah, kalau yang sebelumnya yang beraturan adalah kecepatan, nah kecepatan di sini adalah variabel yang akan berubah atau relatif berubah. Dia berubah. Siapa sih yang merubah kecepatan? Nah, faktor pengubah kecepatan itu ada yang namanya akselerasi atau percepatan. Nah, jadi yang beraturan itu nanti sih percepatannya. Nah, si percepatan ini dia mempengaruhi kecepatan, bisa meningkat atau menurun. Di GLBB kita punya 3 rumus umum. Ini yang pertama Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Yang ini sama yang terakhir. Gimana sih maksudnya? Jadi kasus-kasus contohnya itu paling gampang. Yang pertama, benda akan bergerak atau benda mulai bergerak. Nah, kasus awalnya, benda mulai bergerak. Gimana maksudnya? Jadi kalau ada benda mulai bergerak, awalnya pasti kalau yang namanya mulai bergerak, dia dalam keadaan diam. Ya kan? Kalau dalam keadaan diam, berarti kecepatannya sama dengan 0. Gitu. Dia mau mulai bergerak, berarti akan ada perubahan siapa? Kecepatannya. Ya, dari diam ke bergerak tadi kan. Nah, di sini misalkan dia punya kecepatan sekian. Kecepatan akhir sebesar V, ini kecepatan awal sebesar 0. Nah, untuk mengubah dari 0 ke V ini dibutuhkan yang namanya A atau akselerasi atau percepatan tadi. Gitu. Nah, dari V0 ke Vt ini pasti membutuhkan waktu dan jarak tertentu sehingga dia mencapai kecepatan yang diinginkan. Nanti dipengaruhi juga oleh waktu tempuh, dipengaruhi juga oleh S-nya dan T-nya, yaitu jarak tempuh dan waktu tempuh. Oke, biar nggak bingung kita lanjut aja ke contoh soal. Di sini kita punya contoh soal, ada sebuah pesawat ingin lepas landas ya. Untuk lepas landas, suatu pesawat diharuskan memiliki kecepatan minimal 25 meter per second. Apabila mesin pesawat mampu menghasilkan akselerasi atau percepatan 2,5 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas dari keadaan berhenti. Oke, berarti di sini ada berhenti 2,5 meter per second dan 25 meter per second.
kita tulis diketahui dulu. Kita data yang kita ketahui. Nah, ini kecepatan yang diinginkan sama si pilot kan, atau yang dibutuhkan sama pesawat. Berarti kita sebut dia sebagai V tujuannya atau V akhirnya. Sama dengan 25 meter per second. Terus berapa? Yang 2,5 meter per second ini adalah kecepatan. Berarti A. Terus, berapakah panjang minimal landasan agar pesawat dapat lepas landas? Berarti yang ditanya adalah S, ya kan? Nah, dia bilang lagi dari keadaan berhenti. Berarti keadaan awalnya, yaitu V0-nya. Kalau berhenti, berarti kecepatannya 0. Yang ditanya S, pakai rumus yang mana nih kira-kira yang tadi? Rumusnya ada 3 ya. Ada V0 sama dengan, Vt sama dengan V0 plus minus A kali T. Ada Vt kuadrat sama dengan V0 plus minus 2AS. Ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah dari A kali T kuadrat. Yang mana nih? Kita lihat aja apa yang kita punya. Vt, S, A, sama V0. Berarti yang ada mereka berempat. Yang ini ya, rumus yang kedua. Kita tinggal masukin nih. Katanya Vt kuadrat sama dengan V0 plus minus 2AS. Nah, di sini ada tanda plus minus. Karena dari 0 ke 25, berarti kita pakai tandanya plus. Masukin dulu. Vt-nya 25 meter per second dipangkatin 2 sama dengan 0 plus minus. Oh, ini minusnya hapus. Tidak. Kenapa dia ke sini? Nah, balik lagi. 2 dikali A-nya 2,5. S-nya yang ditanya. Kita kaliin dulu ini pangkatin 2. Berarti jadi 625 meter per second. Yang ini, jadi kita punya 5 kali S. 625 bagi 5, kita sih punya 125 sama dengan S. Atau S yang kita punya, atau jarak yang harus dilalui pesawat supaya kecepatannya maksimal adalah 125 meter. Oke, video ini untuk GLB dan GLBB dulu. Untuk parabola di video selanjutnya.